في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah memberikan kepada kita nikmat berupa waktu dan kesempatan. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena dengan waktu dan kesempatan ini kita bisa gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Dan sesuatu yang bermanfaat pada kita ini pada umumnya terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah bermanfaat untuk urusan dunia kita, dan yang kedua adalah bermanfaat untuk urusan akhirah kita. Namun bagi kita orang-orang muslim yang meyakini terhadap kehidupan di hari akhirat, maka tidak ada manfaat yang kita petik, baik yang kita niatkan untuk dunia dan juga akhirat, kecuali akan membawa dampak kepada akhirat. Artinya bahwa kita mendapatkan atau menginginkan manfaat dunia, maka yang kita peroleh sesungguhnya bukan hanya dunia saja, kita juga akan mendapatkan akhirat. Demikian juga yang kita niatkan untuk akhirat, kita juga akan mendapatkan akhirat. Sebuah contoh adalah jika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka amalan ini adalah amalan dunia. Namun jika kita niatkan pekerjaan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah dan kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan yang Allah telah tetapkan, maka bukan hanya nafkah atau harta yang kita dapatkan, tapi kita juga akan mendapatkan manfaat berupa pahala di hari akhirat. Demikian juga ibadah atau amal-amal akhirat yang kita kerjakan, maka dia akan membawa manfaat bagi kehidupan yang akan datang. Dan nikmat waktu atau nikmat kesempatan ini hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk melakukan dua amal tersebut, yaitu amal baik untuk dunia kita dan amal baik untuk akhirat kita. Telah kita sebutkan di dalam waktu-waktu yang lalu bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu jumlahnya banyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran kata kebaikan itu mempunyai banyak persamaan kata yang semuanya menunjukkan kepada makna kebaikan, walaupun ada makna-makna khusus bagi kata-kata tersebut. Misalnya khair, ada bentuk jamaknya yaitu khairat, seperti di dalam Al-Quran disebutkan fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian di dalam banyak atau melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi jumlah kebaikan itu banyak sekali. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik,
maka jumlahnya akan sangat banyak dan kita bisa melakukan perbuatan baik mana yang sempat dan mana yang mampu kita lakukan. Demikian juga kata hasan, ya, hasanat, ya, ini juga bermakna kebaikan. Kemudian ma'ruf juga demikian, ya, albir, aljamil. Nah, ini juga menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Karena itu kebaikan ini banyak, dari waktu yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita manfaatkan untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan tersebut atau bermacam-macam kebaikan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia katakan, arada Banu Salimah ayyastakilu qurbal masjid. Bani Salimah ingin mereka pindah ke tempat yang dekat dengan masjid, karena perumahan dari Bani Salimah ini jauh dari masjid, maka mereka ingin, ya, pindah dekat-dekat masjid. Logikanya menurut kita, kalau rumahnya dekat dengan masjid, maka mereka akan mudah untuk datang ke masjid dan melakukan amal-amal sholat di masjid itu. Misalnya untuk melakukan sholat berjamaah juga mudah, untuk melakukan mungkin tilawah Quran di dalamnya juga mudah, untuk melakukan i'tikaf atau yang lain-lain kebaikan di masjid itu juga menjadi mudah. Fabalagha Rasulullah SAW faqala lahum, maka hal itu sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya berita tentang keinginan Abu Bani Salimah itu datang ke masjid atau mendekati masjid sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad balaghani innakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Sesungguhnya telah sampai kepadaku, sesungguhnya kalian ingin untuk berpindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Maka Banu Salimah pun mengatakan, ya Rasulullah, qad aradna dalik. Wahai Rasulullah, kami memang menginginkan yang demikian. Jadi ini adalah dohirnya keinginan yang baik. Ya, siapa yang tidak suka dekat dengan masjid? Ya, karena dengan masjid itu kita merasa bahwa amal soleh lebih mudah untuk kita lakukan. Sholat berjamaah lebih mudah untuk kita lakukan. Berkumpul bertemu dengan kaum muslimin, thalabul ilmi, mungkin juga i'tikaf lebih mudah untuk kita lakukan. Dan akhirnya keinginan dari Banu Salimah ini adalah keinginan yang baik. Nah, apa kata Rasulullah SAW setelah mereka katakan demikian? Beliau katakan, Bani Salimah, diyarakum tuktabu asarakum, diyarakum tuktabu asarakum. Wahai Bani Salimah, rumah kalian itu akan dicatat bekasnya. Artinya rumah kalian yang jauh itu, ketika kalian berjalan menuju ke masjid, maka bekas dari langkah kaki kalian itu akan dicatat. Sehingga semakin banyak langkah menuju masjid itu, semakin banyak catatan kebaikannya. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwa ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid, maka tidak ada yang sia-sia dari langkah kaki kita tersebut. Satu langkah akan dicatat dan diberi pahala berupa dihapuskannya satu dosa, langkah berikutnya akan dicatat dan diberi pahala dengan diangkatnya derajat. Jadi kalau kita melangkah 2 langkah saja, kanan dulu kemudian kiri, maka kita sudah dapat 2 kebaikan. Kebaikan pertama adalah dihapuskannya dosa, kebaikan kedua adalah ditinggikannya derajat. Maka dengan semakin banyak langkah yang kita langkahkan kaki kita ke masjid, maka sesungguhnya dosa-dosa kita semakin hilang dan juga derajat kita semakin tinggi. Mungkin ada di antara kita yang berpendapat, wong saya tidak pernah berbuat dosa. Ya, jadi nggak perlu ada penghapusan dosa. Seandainya kita ini tidak pernah berbuat dosa, itu pun juga tidak sia-sia.
Kenapa tidak sia-sia? Karena jika kita tidak punya dosa, maka bukan dosa yang dihapus, tetapi akan diberi pahala. Ya, jadi bukan perkara yang sia-sia. Demikian juga kita merasa derajat kita sudah tinggi. Perlu kita ketahui bahwa derajat di sisi Allah itu berbeda dengan derajat di dunia. Derajat di sisi Allah itu bisa jadi, ya, perbedaan antara satu dengan yang lain itu setinggi langit dan bumi, atau bahkan lebih dari itu. Sehingga dengan tingginya derajat, maka kedudukan di sisi Allah akan semakin bagus. Jadi bukan perkara yang sia-sia setiap langkah kaki yang kita langkahkan kaki kita menuju masjid. Nah, jadi di sini ada rahasia yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Bani Salimah ketika mereka ingin mendekat ke masjid. Maka sebaiknya jangan mendekat ke masjid, dalam arti rumahmu tetap jauh, nggak ada masalah, dan itu lebih baik bagimu, karena setiap langkah yang kakimu melangkah ke masjid itu akan dicatat dengan apa? Dengan dua kebaikan. Satu kebaikan akan dihapuskannya dosa, satu kebaikan akan ditinggikan derajatnya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Nah, kemudian pada hadis berikutnya disebutkan dari An Abil Mundir, dari Abul Mundir, namanya adalah Ubay bin Ka'ab. Nama lain dari Ubay bin Ka'ab adalah Abul Mundir, atau nama kunyahnya, radhiyallahu anhu. Qol kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seorang laki-laki yang aku tidak mengetahui seorang laki-laki pun yang lebih jauh dari masjid daripada dirinya. Dengan bahasa yang gampang, laki-laki itu adalah rumahnya yang paling jauh dari masjid daripada yang lain. Ya, yaitu dari penduduk setempat tentunya. Nah, mungkin kalau ada sebuah perkampungan, maka laki-laki itu adalah orang yang rumahnya paling jauh di masjid. Ya. Nah, batasannya apa ya? Batasannya barangkali sebuah perkampungan atau sebuah negeri. Nah, kata Abul Mundir atau Ubay bin Ka'ab tadi, ada seorang laki-laki, aku tidak mengetahui laki-laki lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dengan dia. Dengan kata dia adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah. Dan dia itu tidak pernah terlewat dari sholat. Dengan kata lain tidak pernah melupakan sholat. Jadi artinya sholatnya selalu di masjid, walaupun rumahnya jauh dari masjid. Ya, mungkin kalau perkampungan-perkampungan yang ada di sekitar sini, ya paling jauh mungkin 1 kilo lah, atau nggak sampai 1 kilo. Nah, barangkali kalau perkampungan di zaman Rasulullah SAW, di mana di sana masih banyak orang-orang yang bersifat nomaden, atau mungkin orang-orang Badui yang rumahnya masih banyak tersebar di gurun-gurun pasir, maka mungkin jaraknya lebih jauh dari itu, atau lebih jauh dari perkampungan-perkampungan yang ada di masa saat ini. Ya, dia tidak pernah mengabaikan sholat di masjid, tidak pernah melupakan sholat di masjid. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, au faqultu lahu, atau aku katakan kepadanya. Ini perawinya mungkin yang memberi alternatif, ya. Lafadznya mungkin berkata dikatakan kepadanya, atau aku berkata kepadanya. Kalau aku berkata kepadanya berarti yang berkata adalah Ubay bin Ka'ab. Ya. Dia katakan, lawish taraita himaron tarkubuhu fil dulma wa fil romdok. Alangkah baiknya seandainya engkau membeli seekor khimar, keledai. Ya. Kamu akan bisa menaiki keledai itu di waktu gelap maupun di waktu panas. Nah, ini disarankan kepada orang tersebut untuk membeli seekor keledai, di mana dia bisa mengendarai keledainya ketika mungkin
hari sedang gelap atau mungkin hari sedang panas, sehingga tidak menyusahkan, ya, atau tidak membuat lelah, tidak membuat kepanasan ketika dia pergi dan pulang dari masjid. Ya, tentu saran ini adalah saran yang baik, ya, karena prinsip kita itu mengerjakan kebaikan itu harus disertai dengan fasilitas. Tanpa ada fasilitas maka kebaikan itu akan terhambat. Nah, ini kadang-kadang prinsip kita demikian, sehingga kita selalu ingin banyak fasilitas di dalam mengerjakan kebaikan itu, sehingga menurut kita dengan adanya fasilitas yang lengkap itu maka kebaikan itu akan semakin banyak kita lakukan. Nah, ini agak berbeda dengan yang disebutkan di dalam hadis ini dan juga hadis yang lalu, ya. Jadi saran ini kan zahirnya bagus, agar kamu nggak susah-susah pergi ke masjid maupun pulang dari masjid menuju rumahmu di waktu gelap atau mungkin di waktu panas, sehingga kamu bisa terus datang ke masjid. Apa kata orang tersebut? Ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ya. Tidaklah aku merasa senang bahwa rumahku itu dekat dengan masjid. Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid. Sesungguhnya aku ingin akan dicatat kepadaku atau untukku perjalananku atau berjalanku kepada masjid, warujui dan pulangnya dari masjid, idza raja'tu ketika aku kembali ila ahli kepada keluargaku. Jadi orang itu mempunyai prinsip yang berbeda. Dia tidak suka rumahnya dengan masjid dan juga tidak suka mendapatkan kemudahan ke masjid dengan adanya kendaraan, dengan adanya fasilitas berupa khimar. Karena dia ingin bahwa setiap langkahnya ke masjid itu akan dicatat, dan tentunya catatannya adalah catatan kebaikan. Seperti yang kita sebutkan tadi, catatannya adalah catatan kebaikan yang setiap langkah kakinya itu membawa nilai kebaikan. Kebaikan pertama adalah dihapuskannya dosa, kebaikan kedua adalah ditinggikannya derajat. Sehingga dia tidak suka untuk mendekat ke masjid dengan alasan tersebut. Ketika dia berangkat, maka langkahnya akan banyak, dan ketika dia pulang, maka langkahnya juga akan banyak. Maka faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun mengatakan, qad jama'allahu laka dzalik kulluha. Maka Allah mengumpulkan untukmu semuanya untukmu, yaitu semua dikumpulkan dari catatan-catatan kebaikan berupa langkah kaki tersebut dan diberikan kepadanya. Dan dalam riwayat lain dikatakan innalaka mahtasabta, sesungguhnya engkau akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, Ikhwafiddin rahmatullah, nah, coba kita telah sedikit tentang hadis ini ya. Nah, kita ini seringkali merasa bahwa ibadah itu butuh fasilitas. Nah, seperti kadang-kadang kita mendengar ada orang mengatakan, kenapa kerja keras cari dunia saja? Mereka katakan bahwa untuk bekal ibadah, untuk sanggup ibadah. Nah, jawabannya seakan-akan masuk akal. Ya. Kenapa masjid dibuat megah? Agar orang senang di dalam beribadah di masjid. Mereka bisa sholat dengan tenang. Sehingga bangunannya pun diperindah, alasnya pun dibikin dari karpet yang mahal-mahal, aksesoris-aksesorisnya pun juga dibikin sangat bagus atau bahkan sangat mewah. Mungkin kipas angin, nah sekarang sudah berganti dengan AC menyertainya. Bahkan sudah banyak juga masjid yang diberi fasilitas wifi,
Nah, ini alasannya apa? Memberi fasilitas orang untuk beribadah. Dan seakan-akan ibadah itu membutuhkan fasilitas-fasilitas duniawiyah, material. Yang jika fasilitasnya kurang, maka ibadahnya juga tidak maksimal. Nah, coba kita perhatikan. Apakah ada relevansi antara kekhusyukan ibadah kita atau kekhusyukan kita di dalam beribadah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai? Apa ada relevansinya? Jika ada, tentu Rasulullah SAW tidak membiarkan masjid yang beliau bangun ya, dalam kondisi yang tetap seperti itu dari dibangunnya hingga beliau wafat. Hampir-hampir tidak ada perubahan yang bersifat fasilitas-fasilitas keduniaan. Atapnya ya tetap dari pelepah kurma. Lantainya ya tetap dari tanah pasir saja. Dindingnya juga tidak berubah. Bahkan lampu-lampu di Masjid Nabi itu baru diberikan pada tahun ke-9 dari dibangunnya masjid tersebut. Itu pun hanya berupa jerami yang dibakar. Ya. Dan tidak ada perubahan yang berarti dalam masjid tersebut. Dan sesungguhnya yang lebih paham tentang mana ibadah itu adalah Rasulullah. Dan ternyata beliau dan sahabat-sahabat tidak terganggu sedikit pun ibadahnya dengan fasilitas yang ala kadarnya. Ada orang yang berpendapat bahwa memang kebiasaan orang-orang Arab ya seperti itu. Rumah-rumahnya seperti itu. Enggak juga. Banyak di antara mereka yang rumahnya bagus-bagus, fasilitasnya pun juga memadai. Rasulullah kan juga nggak tahu ada bangunan bagus. Rasulullah itu sudah pernah ke Syam dan tentu beliau tahu bagaimana bangunan-bangunan yang ada di Syam. Sahabat-sahabat tentu juga tahu bangunan yang ada di Yaman, bangunan yang ada di Syam, mungkin yang ada di Persia. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di dalam ibadah tersebut dengan alasan agar ibadahnya bisa baik dan ibadahnya bisa khusyuk. Ya. Demikian juga fasilitas keduniaan yang lain, mungkin berupa kendaraan. Kita merasa tenang, merasa bisa melaksanakan ibadah dengan baik jika kita berkendaraan menuju masjid. Ya. Dengan alasan apa? Alasannya rumahnya jauh. Nah, rumah jauh selama itu masih bisa ditoleransi dengan jalan kaki, tentu itu lebih bagus seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena jika dia ke masjid dengan berjalan kaki, maka ada nilai dari setiap langkah yang dia langkahkan kakinya menuju kepada masjid tersebut. Sedangkan dengan berfasilitas kendaraan, tentu kebaikan itu tidak akan dia dapat. Nah, jadi kadang-kadang materialisme ini ya sudah merasuk kepada diri-diri kita. Sehingga seakan-akan tanpa dukungan material, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, ibadah tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan khusyuk. Bahkan kalau kita lihat bagaimana di dalam hadis Bukhari disebutkan pakaian sahabat-sahabat, yaitu terutama Ahlus-Suffah yang hidup mereka di masjid. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, hidup mereka di masjid. Mereka sesungguhnya bukan berasal dari orang-orang miskin. Mereka itu orang-orang yang berada, setidak-tidaknya tidak seperti itu keadaannya sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang Mekah yang meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya berhijrah ke Madinah. Sehingga mereka harus tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan propertinya, mereka tinggalkan keluarganya. Ya. Dan mereka datang ke Madinah dalam keadaan yang sangat minim.
Bahkan pakaian pun sangat jarang di antara mereka yang berpakaian lengkap. Kadang-kadang mereka hanya punya satu lembar kain yang cukup dipakai untuk sarung saja. Yang punya selembar kain dan lebar disungkupkan ke seluruh tubuhnya sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Yang punya 2 lembar kain, nah seperti orang ikhram itu, ya, satu disarungkan dan satunya diselubungkan ke badannya. Dan itu ternyata tidak membuat mereka menjadi tidak khusyuk di dalam ibadahnya, tidak sungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Nah, jadi sesungguhnya ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu memang membutuhkan pengorbanan. Jadi semakin banyak korbannya, semakin banyak perjuangannya, tentu kebaikannya juga semakin besar. Nah, sama dengan misalnya korban itu ya. Kenapa berkorban itu harus dipilih binatang yang paling mahal, binatang yang paling bagus? Kenapa bukan binatang yang ya sedang-sedang saja, tidak terlalu mahal, tidak terlalu bagus? Karena nilai dari yang lebih besar, lebih bagus itu tentu lebih baik daripada yang kecil mungkin, atau umurnya belum begitu cukup mungkin gitu ya, atau mungkin harganya yang murah gitu. Nah, karena pengorbanan ini membawa nilai, ya. Orang yang bersusah payah di dalam melakukan sebuah amal soleh tentu pahalanya lebih bagus daripada orang yang tidak perlu bersusah payah di dalam menjalankan amal yang soleh. Dan kalau ini kita pahami bahwa langkah-langkah kaki kita ini nggak ada yang sia-sia, maka hendaklah kita rajin untuk melangkahkan kaki kita menuju kepada tempat-tempat kebaikan, ya, entah itu masjid atau tempat kebaikan yang lain, karena setiap langkah kita akan membawa kepada nilai, dan nilainya itu adalah nilai kebaikan. Kemudian berikutnya disebutkan hadis dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nah, nama kunyahnya adalah Abu Muhammad, Abdullah bin Amr bin As, putra dari Amr bin As, salah seorang ahli hadis yang menurut ya pengakuan dari Abu Hurairah ya, itu hadisnya lebih banyak daripada hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Hanya saja hadis dari Abdullah bin Amr ini tidak banyak diriwayatkan sampai kepada kita. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr ini tinggalnya di Syam, sementara Abu Hurairah tinggal di Madinah. Orang belajar saat itu ke Madinah, ya, sehingga di Syam jarang orang yang ngambil hadis darinya. Alasan yang kedua adalah ya, mereka lebih suka ke Madinah karena lebih bersih dari pengaruh ahli kitab. Sedangkan di Syam masih banyak bercampur dengan ahli kitab, sehingga mereka merasa khawatir jika bercampur hadisnya dengan riwayat-riwayat dari ahli kitabnya atau Israiliyat gitu. Nah, sehingga riwayatnya tidak banyak sampai kepada kita. Ya, bukan berarti ajaran Islam hilang, tapi insya Allah semua yang dibutuhkan oleh kita semua di dalam rangka pendekatan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, dan juga di dalam rangka keselamatan kita sampai di hari akhirat nanti, itu sudah terriwayatkan semua, entah dari perawi yang mana, itu sudah sampai kepada kita semua. Dengan kata lain, tidak ada yang hilang. Ya. Diriwayatkan dari Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'una khaslatan, ada 40 perkara. Ya. 40 perkara ini tidak dirinci sebenarnya oleh Rasulullah. Nah, sehingga kita nanti bisa mencari tahu ya, apa saja di antara 40 perkara itu. Yang disebutkan beliau hanya satu perkara itu nanti. Ya, yang 40, yang 39 kita cari nanti.
Nah, seperti hadis yang lain ya, yang diriwayatkan Bukhari, ya, disebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una su'bah, atau al-imanu bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu terdiri atas 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Ya. Al-a'lah yang paling tinggi di antaranya adalah qaulul la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Wal haya'u su'batu minal iman. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, disebutkan hanya 3. Ya, yaitu yang paling tinggi dan paling rendah, kemudian salah satu di antara cabangnya. Yang lain ya kita cari tahu nanti. Nah, barangkali ulama-ulama akan menjelaskan tentang hal itu. Ya, memang kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar dari ke-70 sekian cabang tersebut. Nah, ini juga demikian. Ada 40 perkara, 40 hal yang a'laha, yang paling tinggi di antaranya itu adalah manihatul anzi. Ya, mendermakan seekor kambing, ya, mensodakohkan seekor kambing. Untuk apa? Untuk diperah air susunya. Dan air susu itu memang mempunyai nilai kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kenapa? Yang pertama, memang dilihat dari zatnya, air itu adalah air baik. Ya, itu adalah air yang baik. Kalau dalam bahasa sekarang, bermanfaat karena kesehatan. Nah, dalam bahasa sekarang itu banyak bermanfaat karena kesehatan. Nah, manfaat yang lain apa? Di negeri tersebut, yaitu di negeri Mekah dan sekitarnya, air tidak semelimpah yang ada di tempat kita, sehingga kebutuhan air itu tidak mudah untuk dipenuhi. Maka dengan adanya kambing yang diperah air susunya itu akan memberikan manfaat tersedianya air minum. Jadi di samping sehat, nah juga memenuhi kebutuhan. Nah, sama dengan unta itu. Unta yang bunting itu nilainya tinggi sekali. Ya. Nilainya besar sekali. Karena unta yang bunting itu menjanjikan air susu yang banyak. Yang tentunya air susunya tidak hanya diperuntukkan untuk anaknya saja. Sebagian diantaranya nanti akan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Ya, untuk apa? Untuk kebutuhan air minum. Jadi nilai kesehatannya ada, nilai kebutuhannya terpenuhi juga. Nah, maka di antara 40 macam kebaikan ini, yang paling tinggi di antaranya adalah mensodakohkan kambing yang diambil air susunya, ya, untuk diperah. Ya. Tentu, nah, kebaikan-kebaikan yang lain ada, tapi ini di antara 40 jenis kebaikan yang tidak disebutkan satu demi satunya tadi. Ya. Kemudian beliau katakan, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'an thawbaha, barang siapa atau tidaklah seorang yang beramal dengan amal tersebut atau di antara amal yang 40 tersebut, raja'an thawbiha, ya apanya? Raja'an thawabiha, yang mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan terhadap janjinya, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam jannah lantaran amalan tersebut.
Nah, jadi ifabidinamatullah, ya, Rasulullah SAW tidak memerinci terhadap amal-amal yang dimaksud. Ya, tapi kita bisa mengetahui dengan memperkirakan, ya, bahwa amal yang dimaksud itu adalah di antara amal-amal, ya, yang tidak bersifat wajib. Ya, kalau amal-amal yang bersifat wajib, ya, maka sebenarnya kita tidak perlu diberi iming-iming pahala. Karena wajib adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada pahala atau tidak, ibaratnya demikian, ya, harus kita lakukan. Ya, tidak perlu ada iming-iming. Diberi iming-iming pahala, diberi janji pahala atau tidak, nggak perlu. Nah, untuk amal-amal yang sunnah, ini perlu bagi kita untuk mendapatkan iming-iming, mendapatkan hasungan, mendapatkan dorongan, agar kita bersemangat, ya, agar kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan tersebut. Ya, di antaranya adalah 40 macam amal yang tidak disebutkan Rasulullah SAW tersebut. Bisa jadi di antaranya adalah ada sedekah, ya, mungkin di antaranya adalah amal yang bersifat berbuat baik kepada orang lain, baik berupa perkataan atau perbuatan, atau berbuat baik pada tetangga, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik pada teman sejawat, ya, atau bahkan mungkin hanya sekedar mengucapkan salam, ya, mendoakan kepada saudara dan yang lain-lain. Ya, barangkali ini merupakan bagian dari amal-amal yang tidak bersifat wajib tersebut. Ya, jadi paling tinggi di antara 40 macam amal tersebut itu adalah mensodakohkan seekor kambing untuk diperas air susunya. Jadi bukan untuk dipotong, diambil dagingnya, tapi diperas, diambil air susunya untuk memenuhi setidak-tidaknya 2 kebutuhan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, akan memberi manfaat yang banyak kepada orang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak saat itu, yaitu kebutuhan akan air minum. Maka siapa saja yang mengerjakan salah satu dari 40 macam kebaikan tersebut yang tidak disebutkan tadi, ya, kalau kita anggap itu sebagai amal-amal sunnah, ya, amal-amal sunnah atau perbuatan-perbuatan sunnah berupa sedekah. Misalnya perbuatan sunnah berupa sedekah itu apa saja? Bisa jadi itu adalah menjamu tamu. Ketika ada tamu dijamu, ya. Kemudian juga mungkin berbuat baik pada tetangga. Dalam bentuk apa? Mungkin bersedekah pada tetangga, ya, bertutur kata baik pada tetangga, memenuhi hak-hak tetangga. Ya. Mungkin hanya berupa perkataan-perkataan yang ringan dan sederhana, mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum, ya. Atau mungkin amal-amal yang lain. Dan kalau kita perhatikan dari banyak amal-amal yang disebutkan Rasulullah SAW, yang diantaranya memang disebutkan pahalanya dan keutamaannya, itu mungkin masuk di dalam kategori ini. Ya, seperti halnya misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dha'ifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan kepada tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, ini barangkali masuk di dalam amal-amal tersebut. Dengan kata lain, jumlahnya yang cukup banyak, dan hadis-hadis lain menyebutkan banyak amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, yang jika kita lakukan dengan, ya, rojaan sawabiha, mengharapkan pahalanya. Dan boleh kita memang beramal dengan mengharapkan pahala, ya, karena pahala memang dijanjikan oleh Allah. Wa tasdiqa mau'udiha,
dan membenarkan terhadap janjinya, artinya yang dijanjikan oleh Allah itu kita benarkan. Allah menjanjikan misalnya satu langkah akan diampuni dosa, satu langkah akan ditinggalkan derajat, kita benarkan. Kita yakini Allah memang akan membalas seperti itu. Ya, ini kita yakini. Sebuah contoh amal lain, ya, yang disebutkan oleh Allah keutamaannya, kemudian kita yakini bahwa itu benar. Kita imani bahwa itu benar. Maka illa adkhalahullahu bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam jannah dengan sebab itu. Ya. Nah, ini bisa kita pahami bahwa amal-amal yang semacam ini adalah amal-amal yang berkategori sunnah. Karena jika kita tidak pahami demikian, ya, orang kafir misalnya beramal dengan amal seperti ini akan masuk jannah? Tentu tidak. Ya. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah mukmin, orang-orang sudah berislam, kemudian menambah kebaikan-kebaikan dengan beramal dengan amal-amal tersebut, dengan berbuat dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, Adi bin Hatim ini sahabat yang dulunya Nasrani, ya, kemudian masuk ke dalam Islam. Ya, jadi ada orang Nasrani yang masuk pada Islam, tetapi sifatnya saat itu adalah pribadi-pribadi. Ya, jadi bukan per kelompok-kelompok. Ya, demikian juga ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, tapi sifatnya pribadi-pribadi seperti Abdul bin Salam. Ya, bukan secara kelompok atau per kabilah gitu ya. Di antaranya adalah Adi bin Hatim ini. Dia katakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaih. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Nah, jadi amal baik, ya, kecil sekali, namun itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dari api neraka. Ya. Kok bisa demikian? Karena amal baik walaupun kecil, jika didasari oleh iman kepada Allah, maka nilainya akan besar. Nah, seperti hadis yang telah kita sebutkan terdahulu, ada seorang, ya, sebagian riwayat mengatakan pencuri dari kalangan Bani Israel, sebagian lagi mengatakan seorang pelacur dari Bani Israel. Ya, wallahu alam yang tepat yang mana. Dia di dalam sebuah perjalanan di tengah padang pasir, dan sampailah rasa haus yang sangat pada dirinya, artinya dengan kehausan yang sangat, ya. Dan orang yang berada di dalam kondisi yang seperti itu, hidupnya memang sudah antara hidup dan mati, ya, karena jauh dari tempat di mana air itu berada. Ya, dengan kata lain dia sangat berhajat untuk mendapatkan air. Ya. Penyelamat satu-satunya dalam tanda kutip, nah, ini adalah adanya air. Gitu. Nah, di saat kehausan yang sangat itu, dia menjumpai sebuah sumur, dan dia pun turun ke dalam sumur tersebut dan meminum dari air sumur tersebut. Setelah dia puas dari minum air tersebut, dia pun naik dengan susah payah. Nah, sampai di bibir sumur, ternyata ada seekor anjing yang mengelilingi sumur itu sambil menjilat-jilat tanah di situ, yang menunjukkan dia berada dalam kondisi yang sangat haus, mungkin seperti hausnya dia saat itu. Maka orang itu kembali turun ke dalam sumur
Dan itu tentu dilakukan dengan susah payah. Ya, tidak mudah untuk naik turun ya ke dan dari sumur tersebut. Dia lakukan dengan susah payah. Kemudian dia penuhi terompahnya dengan air. Kemudian dia gigit sambil berusaha naik ke atas sumur tersebut. Maka air dalam terompah itu diberikan kepada anjing yang ada di situ. Dan anjing itu minum dari air tersebut. Kemudian anjing itu pergi begitu saja. Nah, adanya peristiwa tersebut ya, oleh Allah Ta'ala diberi pahala yang besar pada pelakunya. Apa pahalanya? Dosa-dosanya diampuni. Dengan kata Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah peristiwa yang unik. Ya. Bagaimana seorang yang memberi minum seekor anjing, di mana anjing ini dianggap oleh sebagian besar manusia, ya, terutama yang berlatar belakang Muslim, ya, bukanlah binatang yang membawa keberuntungan sebagaimana binatang ternak, ya, seperti halnya kambing, sapi atau unta. Bahkan di beberapa tempat anjing dijadikan sebagai musuh, ya, tidak dihargai, ya, diusir kalau dia masuk ke perkampungan. Siapa yang peduli pada anjing liar seperti itu? Ya. Seandainya anjing itu dibiarkan kelaparan saja juga nggak ada yang peduli. Tapi apa yang mendorong orang tersebut untuk masuk kembali ke dalam sumur dengan susah payah, kemudian mengisi terompahnya dengan air, kemudian berusaha naik ke atas sumur dan memberikan air itu kepada anjing? Yang mendorong dia melakukan itu adalah iman semata-mata. Dia tidak pernah tahu kalau peristiwanya itu nanti akan dicatat di dalam hadis, dengan kata lain dicatat di dalam sejarah, dan dijadikan pelajaran oleh kaum muslimin sepanjang masa. Dia tidak pernah berpikir semacam itu. Dia juga tidak tahu sama sekali, ya, apa rahasia di balik semua itu. Yang mendorong dia hanya semata-mata keimanan di dalam dirinya untuk berbuat baik kepada makhluk Allah. Hanya semata-mata iman saja yang membuat dia berbuat semacam itu. Dia juga tidak menginginkan ada orang lain tahu kemudian memuji kepadanya. Dia juga tidak mengharapkan rasa terima kasih sedikit pun dari anjing tersebut. Bahkan anjing itu setelah minum langsung meninggalkan dia, tidak mempedulikan dia. Walaupun seandainya dia terjatuh kembali ke dalam sumur, anjing itu juga nggak akan peduli. Yang membuat dia bernilai tinggi sampai Allah mengampuni dosanya itu adalah iman yang ada di dalam dirinya, yang mendorongnya untuk berbuat baik. Jadi sesungguhnya keimanan di dalam diri kita ini menjadikan amal-amal kita itu bernilai. Walaupun mungkin dohirnya kecil, tetapi didasari oleh iman, maka itu akan memberikan kebaikan yang besar pada kita. Sedangkan sebaliknya, amal-amal yang besar, mungkin dalam kata-kata manusia, amal-amal yang memenuhi hajat hidup orang banyak, ya, amal-amal yang memberi manfaat pada orang banyak, itu menjadi tidak bernilai di sisi Allah jika tidak dilandasi dengan iman. Jadi iman inilah yang menjadi penentu apakah amal kita dinilai sebagai amal baik ataukah amal buruk. Makanya dengan hanya separuh biji kurma itu akan bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka. Dan sebaliknya, walaupun mungkin emas sebesar gunung tidak akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka jika itu kita lakukan bukan karena iman, ya.
Maka imanlah yang menjadi dasar dari kita melakukan sebuah kebaikan. Maka jika iman itu sudah mewarnai kepada diri kita, sesungguhnya tidak ada kesia-siaan di dalam seluruh amal-amal kita itu. Semua amal kita itu akan bernilai. Dan Allah Ta'ala menilai amal itu pada tingkat yang kita sendiri mungkin tidak tahu ukurannya. Dengan bahasa lain adalah dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa beramal kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, sebuah biji yang sangat kecil yang mungkin kita nggak tahu ukuran kecilnya itu, saking kecilnya, kelak dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal buruk walaupun hanya sebesar biji dzarrah, hingga mungkin kita nggak tahu berapa kecilnya ukurannya itu, kelak dia pun akan melihatnya. Nah, maka di sini karena amal yang bisa kita lakukan itu banyak sekali, karena semua yang kita lakukan baik berupa perkataan, berupa perbuatan, atau mungkin perkataan dan perbuatan sekaligus, ini agar bisa memberi nilai kepada kita, memberi manfaat kepada kita, maka hendaklah kita lakukan dengan dasar iman. Artinya iman lebih dulu kita tanamkan secara kuat di dalam diri kita, maka itu akan membuat amal kita bernilai. Nah, kalau sudah iman, maka hendaklah kita memperbanyak amal-amal soleh, walaupun itu mungkin kecil di mata manusia, walaupun hanya mungkin sebesar apa yang disebutkan tadi, separuh biji kurma. Di dalam hadis lain dikatakan jangan merasa hina, jangan merasa rendah untuk memberi pada tetanggamu walaupun hanya kikil kambing. Kalau kamu memasak makanan yang berkuah, maka jangan diabaikan untuk memperbanyak kuahnya sehingga bisa diberikan pada tetangga. Nah, hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita lakukan atas dasar iman, maka itu akan membawa nilai yang besar, akan membawa manfaat yang besar. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan berupa kata-kata yang sederhana. Contoh, ucapan selamat ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kita sebut dengan tahniah. Maka itu juga merupakan sebuah amal kebaikan. Kecil, berupa hanya sekadar ucapan, tapi bisa menjadi pahala yang besar. Dan janganlah kita meremehkan hal-hal yang kecil tersebut, karena belum tentu kita bisa melakukan yang besar, dan jika kita melakukan yang besar, belum tentu kita bisa ikhlas, bisa benar-benar itu dengan hal tersebut. Baik, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, Aki Isran, ya. Kalau di dalam orang yang belum mengenal Islam terus melakukan suatu kebajikan, apa tidak dinilai? Ya. Jadi ada orang-orang di pedalaman, mungkin kita menyebut sebagai suku-suku terasing. Dengan kata lain mungkin orang-orang yang masih primitif, yang belum mengenal Islam. Bagaimana status dari amal-amalnya? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan walikulli qaumin had. Dan bagi setiap kaum mesti ada yang memberi petunjuk. Jadi Allah tidak mengabaikan umat manusia yang ada di bumi ini. Mesti di antara mereka ada yang memberi petunjuk. Entah itu namanya nabi atau rasul yang datang sebelum datangnya Rasulullah SAW, atau mungkin namanya itu adalah menurut adat atau kebiasaan disebut wali, tapi dalam arti yang lain, bukan wali yang biasa dipahami itu, atau mungkin mubalik, atau mungkin
tetua, atau dengan sebutan-sebutan yang lain yang dikenal oleh masyarakat tersebut. Dan setiap kaum pasti ada yang memberi petunjuk. Ya, itu menurut Allah demikian. Kemudian di dalam ayat lain juga disebutkan wa ma muqadzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami menghadap kepada sebuah kaum sehingga kami mengutus kepadanya seorang rasul. Jadi sebuah kaum yang belum pernah mendapatkan dakwah dari rasul, atau mungkin dari utusan-utusan rasul, atau mungkin dari pelanjut dari dakwah rasul, itu tidak akan diadab oleh Allah. Alasannya apa? Karena mereka memang belum mendapatkan peringatan, belum mendapatkan petunjuk, sehingga apa yang dilakukan tidak didasari dari petunjuk tersebut. Nah, bagaimana menggabung dua perkara tersebut? Nah, yang pertama, kita berbicara tentang iman. Iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan. Iman itu sifatnya adalah kepercayaan atau keyakinan. Dan keyakinan yang tidak boleh untuk ada pada setiap manusia itu adalah keyakinan syirik. Ya. Dengan kata lain bahwa keyakinan syirik itu yang membawa orang untuk masuk ke dalam azab Allah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan dengan yang lain, tetapi dia mengampuni dosa-dosa lain selain dari itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kalau menurut konsepsi darat itu, semua orang yang berbuat syirik itu pasti akan disiksa oleh Allah, pasti akan diadab oleh Allah, dengan tidak mempedulikan apakah orang itu mendapatkan dakwah dari Nabi atau tidak. Ya, mestinya demikian, karena setiap yang berbuat syirik itu pasti disiksa. Ya, yang bisa lepas dari siksa adalah yang berbuat syirik, yang tidak berbuat syirik itu. Nah, jika kita pahami apa syirik, apa tauhid itu, sesungguhnya ketauhidan itu adalah perkara yang sederhana, keyakinan yang sederhana yang bisa diyakini oleh seluruh umat manusia dimanapun, dengan atau tanpa petunjuk dari seorang nabi atau rasul. Ya. Hanya detailnya memang harus dengan petunjuk nabi dan rasul, tapi pokok keyakinannya itu bisa diterima oleh seluruh manusia di seluruh tempat dan seluruh waktu. Apa pokok keyakinan itu? Pokok keyakinan itu adalah dia tidak boleh mensekutukan apa yang disebut dengan Tuhan. Ya, mungkin kita menyebut dengan Tuhan. Ya, mungkin bangsa lain menyebut dengan istilah God. Bangsa lain menyebut dengan nama Gusti atau Pangeran. Bangsa lain mungkin menyebut dengan istilah dewa. Bangsa lainnya mungkin menyebut dengan istilah-istilah yang lain. Tapi yang dituju itu adalah zat yang menciptakan seluruh alam ini. Dan keyakinan bahwa alam itu dicipta oleh zat yang menciptakan itu ada pada setiap bangsa-bangsa di dunia, dengan atau tanpa dakwah para nabi atau para rasul. Nah, ini adalah sesuatu yang mudah. Ya. Itu keyakinan yang harus ada. Jadi ibaratnya sebuah bangsa yang paling primitif sekalipun itu mesti percaya ada yang menciptakan alam. Nah, itu konsep yang pertama. Ya. Sebutan pencipta itu macam-macam, terserah. Karena belum dapat dakwah dari nabi. Nah, hanya nabi kan yang memberitahukan bahwa pencipta itu namanya Allah, gitu ya. Namanya adalah Khalik, namanya adalah Ar-Rahman, gitu. Bagi mereka yang belum tahu nama itu, nggak ada masalah. Tapi yang dituju adalah zat yang menciptakan kepada seluruh alam ini. Jadi ada zat yang berkuasa yang menciptakan kepada seluruh alam itu. Kemudian mereka tidak menyekutukan.
bahwa itu adalah zat satu-satunya yang berkuasa atas alam tersebut, maka berarti keyakinannya sudah keyakinan tauhid secara umum, secara garis besar. Nah, dengan keyakinan semacam itu, ya, maka dia punya hak untuk selamat dari api neraka, kan gitu. Karena keyakinan tidak syirik. Karena itu, kalau kita lihat dari seluruh peradaban-peradaban yang pernah ada di dalam kehidupan umat manusia, ya, adalah sebuah hal yang mungkin apabila sebuah peradaban itu tidak mengenal gedung-gedung yang megah, tidak mengenal mungkin tata kota, arsitektur, atau seni di dalam berbagai macam bidangnya, ada sangat mungkin. Tetapi tidak ada kemungkinan sama sekali, nggak ada kemungkinan sama sekali bahwa sebuah peradaban itu tidak mengenal ibadah. Dengan kata lain, bahwa seluruh peradaban manusia di dunia itu pasti mengenal ibadah. Nah, coba sekarang kita ambil suku yang paling primitif yang ada saat ini. Pasti mereka mengenal ibadah. Pasti mereka mengenal menyembah. Kepada siapa? Kepada sesuatu yang diyakini bisa menciptakan alam tersebut. Ya. Tentang nama itu masalah belakangan. Tetapi keyakinannya bahwa zat itu ada dan tidak bersekutu dengan satu apapun. Itu barangkali adalah keyakinan tauhid yang secara sederhana, ya, membuat orang tidak berbuat syirik. Nah, seperti kita sebelum mengenal tauhid dengan bermacam-macam ilmu yang ada padanya, mungkin kita yang mengenal bahwa yang menciptakan alam itu adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, gitu ya, yang menurunkan hujan adalah Allah, gitu. Kemudian kita perluas dengan ilmu, akhirnya pengetahuan kita tentang iman menjadi lebih luas. Tapi bagi yang sangat sederhana, yang belum mengenal istilah-istilah itu, tapi dia yakin bahwa alam diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, dan Sang Maha Pencipta itu tidak bersekutu dengan satu apapun, maka keyakinan itu sudah cukup sebagai keyakinan tauhid. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani serta orang Nasabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, dan mereka berbuat soleh, walahum ajrum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan pemelihara mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi setelah keyakinan tauhidnya disusul dengan amal soleh. Dan amal soleh itu pada umumnya nilainya universal. Ya, artinya bahwa amal soleh itu pada umumnya memang diketahui oleh manusia di seluruh bagian bumi ini, kapanpun dan dimanapun. Contoh, berbuat baik kepada orang tua. Ya. Bangsa mana yang tidak mengenal aturan berbuat baik pada orang tua? Nggak ada. Ya, tanya kepada agama-agama lain. Tanya bahkan pada orang yang tidak beragama sekalipun. Berbuat baik pada orang tua itu kebaikan atau bukan? Pasti mengatakan kebaikan. Ya. Contoh, menolong orang kesusahan. Itu kebaikan atau bukan? Pasti mereka akan katakan itu adalah kebaikan. Tanya pada seluruh pengikut agama-agama yang ada, bahkan kepada yang tidak beragama sekalipun. Ya. Nah, jadi kalau orang itu sudah beriman, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh, ya minimal yang bersifat universal itu, ya maka baginya berhak untuk mendapatkan keselamatan. Baik. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Sudah. Pertanyaannya satu. Jadi kewajiban memakmurkan masjid
seperti yang dilihat sahabat Rasulullah ketika dikasih fasilitas kelenteng nggak mau lagi. Kalau di analogkan ada saat ini kewajiban siapa Ustaz? Terus untuk memakmurkan masjid sendiri, ketika kita sudah tua ini sudah mereteli, apakah suatu ketika tidak ada tidak boleh kan nanti ada semacam rencana kegiatan jangka panjang, menengah dan pendek, sehingga masjid ini ke dalam sama keluarnya ada manfaat? Iya. Iya. Kewajiban siapa memakmurkan masjid itu? Ya, jawabannya adalah kewajiban kaum muslimin. Ya. Loh, itu kan rumah Allah. Mestinya yang memakmurkan adalah Allah. Ya, ya katakanlah benar itu rumah Allah. Yang memakmurkan harusnya Allah. Tapi Allah perintahkan kepada kaum muslimin, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir. Jadi rumah Allah, katakanlah yang memakmurkan itu harusnya Allah, tapi Allah perintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir untuk memakmurkan masjid-masjid tersebut. Nah, artinya terbebankan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Secara ya lebih tegas ya kewajiban kaum muslimin ini. Ya. Nah, kaum muslimin yang mana? Sekarang kaum muslimin kok macam-macam, banyak sekali jenisnya. Ya, memang kita sedang berada di dalam masa fitnah. Insya Allah nanti akan kita pelajari di masalah fikih al-imaroh. Bagaimana kondisi ini terjadi? Jadi semuanya mempunyai beban yang sama di dalam memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid itu sebenarnya kan tidak identik dengan memperbagus bangunannya, ya, menambah fasilitas sarana dan prasarananya, ya, mempermewah aksesoris-aksesorisnya. Tapi memakmurkan masjid itu adalah memfungsikan masjid sesuai dengan yang seharusnya, yaitu sebagai tempat sholat. Ya, yang itu yang paling utama, tempat sholat. Ya. Dan kalau gambarannya di masa Rasulullah SAW itu, masjidnya sangat tidak layak untuk disebut sebagai masjid untuk ukuran orang saat ini. Tetapi masjidnya makmur dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya. Sholat jamaah selalu dilakukan, kegiatan-kegiatan lain juga dilakukan di situ, dan masjid selalu dalam kondisi makmur. Nah, kalau kita sekarang merasa kita ada batas usia, batas kemampuan, ya kita kan punya generasi. Nah, generasi kita inilah yang kita didik untuk menjadi pemakmur dari masjid kita tersebut. Kalau kita tidak mendidik generasi itu, ya tentu ya kita tidak bisa mengharapkan kelanjutannya. Sudah dididik tapi susah, sudah dididik tapi lepas. Yaitu barangkali perlu ada koreksi di dalam pendidikannya, ya. Dan termasuk ya kita semua wajib untuk mengoreksi. Nah, di samping itu kita juga harus senantiasa mengajarkan kepada umat muslimin ini pentingnya iman dan amal soleh dalam bentuk apa? Ngajak untuk thalabul ilmi. Karena segala sesuatu ya di dalam Islam itu tidak akan mereka ketahui, tidak akan mereka pahami kecuali dengan ilmu. Dengan ilmulah mereka sadar bahwa mereka terbebani untuk memakmurkan masjid-masjid tersebut. Ya, baik. Ya, demikian untuk sesi kali ini, kita cukupkan, waktunya habis.